Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kelompok 4 Akidah Islam kelas A PAI UAD 2024. Di sini kami akan membahas tentang Nabi dan Rasul. Bersama saya Agnesia Dwi Astuti, Aisyah Solihatun, Nur Hidayah, dan Nur Hasanah. Oh iya Mbak Aisyah, langsung aja coba dijelasin, apa sih pengertian Nabi dan Rasul itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan secara etimologis. Nabi berasal dari kata naba, artinya ditinggikan, atau dari kata naba'a yang artinya berita. Nah, seorang nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita. Sedangkan rasul berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Secara terminologis, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa atau seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu. Oh gitu. Tapi apa sih perbedaan dari Nabi dan Rasul itu? Nah, perbedaan Nabi dan Rasul, apabila tidak diiringi dengan kewajiban untuk menyampaikannya, maka ia disebut sebagai Nabi. Dan ketika diikuti dengan kewajiban untuk menyampaikan, maka disebut sebagai Rasul. Nambahin sedikit ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu tidak membawa syariat baru, artinya apa? Seorang Nabi itu jika berdakwah menyampaikan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Kalau Rasul itu membawa syariat baru. Makanya kalau Rasul itu wajib berdakwah atau nyampein syariat ke umat manusia, karena para Rasul itu membawa syariat baru. Sedangkan Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan syariat kepada umatnya. Oh itu ya perbedaannya. Nah, Nabi dan Rasul itu punya sifat-sifat ya. Apa aja sih sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul? Oke, Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama, asidik atau benar. Artinya selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Artinya seorang rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulkan ke pundaknya. Yang ketiga, at-tabligh atau menyampaikan. Artinya seorang rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Artinya seorang rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Jadi itu tadi sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, kalau tugas-tugas Nabi dan Rasul apa aja? Jadi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas yang sama, yaitu menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhi segala macam taghut dan menegakkan agama Islam dalam seluruh kehidupan. Dalam menjalankan tugasnya itu, para rasul berperan sebagai mubasyirin dan munzirin, yang artinya memberikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan, pahala dan balasan surga bagi orang yang beriman dan taat, dan memberikan peringatan akan kemarahan dan azab Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak mau beriman dan bagi yang durhaka. Nah, gini Mbak Agnesia, untuk membuktikan kerasulan dan kebenaran agama yang dibawa mereka, Rasul itu memiliki mukjizat. Nah, mukjizat itu berfungsi untuk menjawab tantangan dan membantah argumentasi para penentang. Para Rasul dilengkapi dengan mukjizat yang luar biasa. Oh gitu. Nah, contoh dari mukjizat itu apa sih Mbak Nur? Jadi, mukjizat Nabi dan Rasul itu berbeda-beda, tergantung situasi yang mereka hadapi. Contohnya seperti Nabi Ibrahim yang tidak terbakar saat dia dibakar. Dan contoh yang kedua yaitu Nabi Musa yang bisa membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, seperti itu. Oh iya Mbak Nur, aku pernah dengar nih tentang Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Rasul yang ulul azmi maksudnya adalah para rasul yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaannya,
Tapi mereka tetap teguh, tetap sabar dan terus berjuang hingga mereka berhasil membantu tugas yang telah dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul Ulul Azmi sendiri ada 5, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Oh, jadi itu tadi Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Oh iya teman-teman, jadi di antara Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir yang merupakan Nabi pemimpin kita di akhir zaman ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan sekaligus Rasul yang terakhir dari seluruh rangkaian Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi yang terakhir, beliau telah menyempurnakan bangunan dinullah yang telah mulai dikerjakan secara bertahap oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Bahkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan aku dan seluruh nabi-nabi lainnya adalah seperti seseorang yang mendirikan bangunan. Ia telah menyempurnakan dan memperindah bangunan itu seluruhnya kecuali sebuah batu bata yang belum dipasang. Aku adalah batu bata itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman hingga hari kiamat. Lah Mbak Agnes, terus kalau misalnya ada orang yang ngaku sebagai nabi itu gimana? Oh, itu berarti bohong. Karena Nabi dan Rasul terakhir kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Nabi ataupun Rasul setelah ketiadaan beliau, maka itu adalah Nabi ataupun Rasul palsu. Oh gitu, paham. Oh iya Mbak Agnes, apa sih hukum beriman kepada Nabi dan Rasul itu? Nah, seorang muslim itu wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang telah disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an ataupun yang namanya tidak disebutkan. Bagi yang tidak disebutkan namanya, kita wajib beriman secara ijmal saja atau beriman secara umum tentang keberadaannya. Sedangkan bagi yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, 25 nabi dan rasul itu, kita wajib beriman secara tafsili, yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya dan meneladani kepribadiannya. Seperti itu. Oh gitu. Iya, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Nabi dan Rasul. Teman-teman harus beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Dan jangan lupa meneladani sifat-sifatnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.